si HBR 1001 Ford Bronco dengan si MN222 Jeep Wrangler. Compare R10 ini adalah compare dengan harga rank yang sama nih teman-teman. Jadi di video kali ini kalian bisa memikirkan dan mempertimbangkan RC mana yang akan kalian ambil di harga yang sama. BTW untuk harga si MN222 mengalami penurunan dan kestabilan harga di angka 2.550.000 nih teman-teman. Apakah si MN222 menjadi RC yang sangat worth it untuk RC pemula? Atau mungkin masih ada pilihan pertama si HBR 1001 dengan cloningnya Traxxas yang sangat menawan sebagai RC pertama kalian. Nah, di video kali ini kita akan simak baik-baik secara detail lebih dalam lagi nih teman-teman. Nanti kalian bisa akan pertimbangkan mana yang lebih proper untuk kalian pakai nih teman-teman. Nah, langsung saja ya videonya kita akan lihat dari sisi desain, sisi kasis, sisi kit yang digunakan, sisi roda dan lain-lain yang part-part yang nantinya akan kalian upgrade. Kalian akan bisa tahu semua dan kalian bisa lihat terlebih dahulu review daripada si HBR 1001 setelah di-upgrade seperti ini tipis-tipis atau MN222 yang masih standaran kinyis-kinyis nih teman-teman. Langsung saja yuk cekidot. Oke teman-teman, ini untuk RC-nya sudah ada di depan kita semua nih teman-teman, dari MN222 dan si HBR 1001 Bronco. Untuk HBR sendiri memiliki dimensi yang jauh lebih besar daripada si MN222 nih teman-teman. Nah, ini memiliki skala sama-sama 1/10, tetapi untuk dimensinya si HBR atau Ford Bronco memang jauh lebih besar nih teman-teman. Misalkan ada kedua RC 1:1 RC aslinya, bukan RC sih, mobil aslinya dibandingkan 1:1 gitu. Memang untuk Ford Bronco itu dimensinya jauh lebih besar daripada si Jeep Rubicon aslinya nih teman-teman. Maka dari RC-nya pun memiliki dimensi yang sama, si Ford Bronco jauh lebih besar dimensinya daripada si MN Jeep Rubicon. Nah, untuk Ford Bronco sendiri, HBR sendiri memiliki dimensi panjang 56,8 cm. Kemudian untuk panjangnya si MN sendiri memiliki panjang 50,5 cm, tertaut 6 cm lebih panjang ke belakang nih teman-teman. Diukur dari bumper depan ya teman-teman, dari bumper depan sampai bumper belakang. Untuk lebar kedua RC ini memiliki dimensi yang berbeda juga. Untuk Ford Bronco HBR ini memiliki 26,2 cm, sedangkan untuk MN ini memiliki dimensi lebar 23,5 cm nih teman-teman. Jadi lebih lebar si Ford Bronco 3 cm, jauh lebih lebar 3 cm segini teman-teman. Jadi lebarnya jauh lebih lebar si Ford Bronco. Untuk tinggi dari RC ini memiliki dimensi yang berbeda pula. Untuk Ford Bronco memiliki tinggi 25,4 cm, sedangkan si Jeep Rubicon memiliki ketinggian di angka 25,4 cm. Jadi terpaut tipis setengah senti nih teman-teman. Untuk ukuran roda juga mengalami perbedaan teman-teman. Untuk si Ford Bronco dia bawaannya memiliki roda dengan diameter 180 mm. Kemudian untuk untuk Jeep Rubicon memiliki dimensi roda luarnya ya, memiliki dimensi roda luarnya itu sebesar 120 mm. Kemudian bodi mereka juga berbeda. Untuk si MN222 menggunakan bodi hard body. Jadi ini sudah menggunakan hard body, sedangkan untuk si HBR 1001 memiliki bodi Lexan. Jadi terkesan memang tipis. Untuk realistic lampnya nampak nih teman-teman, perbedaan realistic lamp. Untuk bawaan si Ford Bronco dari HBR dia sudah menggunakan LED SMD. Jadi LED-nya kecil-kecil, rapi dan nampak cakep nih teman-teman. Sedangkan untuk si MN222 dia menggunakan LED konvensional dengan diameter LED 3 mili sampai dengan 5 mm. Dengan LED realistic lampnya hanya lampu depan dan lampu sen ya, sen kanan kiri atau hazard. Untuk si Ford Bronco dia memiliki lampu DRL nih teman-teman. Jadi ada lampu DRL, lampu depan serta lampu sen. Untuk lampu yang bumper ini adalah tambahan tersendiri teman-teman. Kemudian dari nampak bodi sendiri juga mengalami perbedaan. Untuk Jeep Rubicon kita sudah disertakan aksesoris langsung dari bawaan pabrik nih teman-teman. Jadi kita nggak perlu membeli secara terpisah, berupa grill angry, terus kemudian cap hood ya, mesin, kemudian over fender yang sangat gagah. Untuk Ford Bronco kita tidak disertakan aksesoris tambahan yang lain. Untuk slingnya ini kita beli secara terpisah nih teman-teman.
Kemudian untuk logo dari Jeep Rubicon tidak memiliki logo Jeep di sini. Sedangkan si HBR memiliki logo Beluga dan ini sudah diganti dengan logo tulisan Bronco. Oke teman-teman. Untuk berikutnya di aksesoris di HBR 1001 kita mendapatkan roof rack nih teman-teman. Jadi kita mendapatkan roof rack di MN322 kita tidak mendapatkan aksesoris apapun di kap. Untuk sisi kiri spion, di bagian spion si HBR dia sudah menggunakan spion retrax atau spion lipat. Untuk si Jeep Rubicon dia masih menggunakan spion dengan mounting silikon yang elastis seperti ini teman-teman. Untuk di HBR 1001 kita mendapatkan snorkel ya teman-teman. Untuk aksesoris di luar di MN322 Jeep Rubicon kita tidak mendapatkan snorkel, melainkan kita dikasih antena dengan bahan silikon yang seperti ini. Cek ini teman-teman. Untuk nampak kaki-kaki nih teman-teman, ini ada perbedaan juga. Untuk di Jeep Rubicon dia menggunakan axle jenis track, axle lurus atau normal axle ya, axle lurus. Kemudian untuk si HBR Ford Bronco dia sudah menggunakan portal axle nih teman-teman. Wah, lumayan untuk Ford Bronco ada nilai plusnya nih teman-teman. Jadi dia sudah menggunakan portal axle. Kemudian untuk ukuran velg ini agaknya berbeda teman-teman. Jadi yang MN322 ini menggunakan velg dengan diameter 2,2 inch. Untuk bawaan velgnya dia diameternya 2,2 inch. Untuk si Ford Bronco dia menggunakan velg 1,9 inch. Tetapi Ford Bronco menggunakan velg yang tidak bedlock, dia dilem dengan rodanya. Di MN322 atau Jeep Rubicon kita sudah dikasih velg bedlock dengan plastik ya, bahannya plastik dengan diameter 2,2 inch. Kemudian untuk bumper mereka menggunakan sama-sama bumper plastik depan belakang. Sama-sama menggunakan bumper plastik. Untuk detail body nih teman-teman, jadi ini agak penting juga nih detail bodinya. Untuk HBR 1001 Ford Bronco dia menggunakan body Lexan, tetapi interiornya kita tidak dapat nih teman-teman. Jadi kita dapat outfitnya si Ford Bronco di bagian luarnya saja. Untuk bagian interiornya kita tidak dapat detailnya alias kopong. Nah di MN322 Jeep Rubicon ini kita sudah mendapatkan secara detail dan lengkap untuk interior desainnya nih teman-teman. Jadi dia menggunakan hardbody, 4 pintu bisa dibuka, kemudian kap juga dia bisa dibuka. Dan secara look dan detail MN322 memiliki detail yang sangat ciamik daripada si Ford Bronco yang tidak bisa diakses untuk interiornya nih teman-teman. Kemudian untuk kedua bodi ini sama-sama tidak memiliki lisensi dari official resmi produk Jeep ataupun Ford ya. Jadi mereka ini desainnya ini tidak lisensi, jadi ada beberapa perbedaan ukuran, dimensi serta detail-detail yang dibedakan daripada untuk mobil aslinya sendiri. Jadi desain bentuk mobil aslinya sendiri itu tidak 100% sama dengan RC replikanya ini teman-teman, karena memang kedua bodinya itu tidak dilisens secara resmi dari pabrikan MN maupun si Huangpo. Untuk Huangpo dia menggunakan basic kitnya si Traxxas TRX 4 dengan gearbox Lick Traxxas. Kemudian si MN322 ini menggunakan basicnya gearbox SCX10 tipe 2. Nah menarik nih teman-teman untuk masalah gearbox, karena FDR nya atau rasio gearbox si Traxxas tersendiri itu jauh lebih besar daripada si SCX10. Tentu untuk powertrainnya itu akan jauh lebih kuat, lebih banyak daripada si MN. Untuk si HBR 1001 ini teman-teman, jadi untuk sama-sama misalkan kita menggunakan motor sama-sama 35T, torsi 35T di kedua RC ini berbeda karena rasio gearnya juga berbeda. FDR nya untuk si gearbox HBR itu jauh lebih besar daripada si Traxxas yang hanya sekitar angka 30-an dan dia mencapai 40-an. Otomatis torsi yang dihasilkan karena rasionya HBR lebih tinggi, maka torsi yang dihasilkan jauh lebih besar daripada torsinya si Traxxas dengan menggunakan motor T yang sama gitu ya teman-teman.
Oke, untuk wheelbase kedua RC ini memiliki wheelbase yang sama nih teman-teman. Jadi untuk MN322 dia menggunakan wheelbase 313 mm, sedangkan HBR juga memiliki wheelbase yang sama 313 mm. Sedangkan pada wheelbase-nya si Traxa sendiri itu diangkat 324 mm nih teman-teman. Jadi agak berbeda dari klonnya untuk HBR. Kemudian untuk paket bawaan MN322 menggunakan baterai yang masih standar di angka 1500 mAh teman-teman, atau 1200 mAh tergantung dapatnya ya teman-teman, antara 1200 sampai dengan 1500 mAh. Kemudian untuk baterai daripada si HBR Bronco dia menggunakan 3000 mAh, jadi baterainya 2 kali lipat jauh lebih besar si HBR Bronco. Untuk RXTX transmitternya, si HBR menggunakan remote yang desainnya mirip banget dengan si Traxa teman-teman, tapi dia menggunakan 4 channel. Yang channel ketiga sudah terpakai untuk pengoperasian shifter gigi 1 gigi 2. Kemudian channel keempat sudah digunakan untuk real stick lampnya, untuk menghidupkan lampu utamanya nih teman-teman. Nah, untuk MN322 kita dikasih transmitter dengan 6 channel, dimana channel pertama dan kedua sudah terpakai. Kita bisa mengeksplor ke 4 channel yang lain. Channel 3 untuk menghidupkan lampu, bahkan kita bisa jumping untuk keperluan lain teman-teman. Atau channel 4 yang masih belum ada fungsinya, kita bisa tambahkan sendiri untuk fiturnya. Dan channel 5 serta channel 6 yang bisa fungsikan sebagai winch tambahan, pengoperasian winch tambahan nih teman-teman. Untuk kedua remote ini sama-sama menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan mereka adalah stok RXTX bawaan daripada si RC ini. Untuk nampak belakang si MN322 atau Jeep Rubicon ini memiliki lighting yang berbeda dengan si HBR 1001. Untuk MN sendiri dia menggunakan LED basicnya, LED standar konvensional 3 mm sebanyak 3 biji. Yang pertama untuk sein atau hazard, kemudian untuk lampu mundur, kemudian untuk lampu rem. Nah teman-teman, untuk HBR sendiri dia memiliki 3 fungsional juga, tetapi LED-nya sudah menggunakan LED SMD seperti layaknya yang di depan. Jadi LED-nya nampak lebih cakep karena dia bisa menggunakan desain kekinian. Ada 3 fungsi yang di bagian belakang sama layaknya si MN322. Dia ada lampu mundur, kemudian sein dan lampu rem nih teman-teman. Untuk cara membuka bodi di HBR jauh lebih mudah dan jauh lebih simpel. Dia mengadopsi sistem klik yang ada di Traxa TRX4 Ford Bronco, dimana kita hanya membuka kunci di bagian inner fendernya dan bodi bisa langsung terangkat. Di MN322 untuk penguncian bodi kita dikasih baut kupu-kupu di 4 sisinya teman-teman. Jadi kita agak sedikit effort dan butuh membalikan RC ketika kita mau bongkar bodi dan chassisnya di MN322. Untuk bagian dalam chassisnya ini sudah ada nampak perbedaan nih teman-teman, dimana chassis si HBR 1001 ini sudah menggunakan inner fender dan di chassis MN322 belum menggunakan inner fender. Jadi chassisnya tidak tertutup oleh kolong yang ada di dalam fender, jadi langsung nampak kolong chassis ketika kita bisa melihat daleman langsung dari luar di fendernya sendiri teman-teman. Untuk si HBR ini sudah sedikit rapi karena kolong sudah tertutup oleh inner fender bawaan. Untuk MN322 kita sudah dikasih link root metal, kopel metal, sedangkan di HBR kita hanya dikasih link root metal. Untuk kopelnya ini masih plastik dan kita butuh sedikit effort ketika kita mau ganti kopel metal di HBR 1001, dimana kita harus membubut shaftnya ini agar dia bisa PNP dan masuk untuk kopel metalnya nih teman-teman. Nah untuk MN sendiri kita bebas untuk memilih kopel apapun yang bisa kita masukkan dan sesuai selera tanpa perlu ribet dan dia bisa langsung PNP. Di MN322 kita tidak mendapatkan side skirt ya. Di HBR 1001 kita mendapatkan side skirt berupa plastik dan ini sudah nyaman. Untuk side skirt MN322 ini ada tambahan tersendiri dari saya teman-teman, jadi ini bukan bawaan daripada si RC tersebut. Untuk bagian steering depan untuk MN322 dia sudah menggunakan link steering metal
HBR juga sama menggunakan link steering metal, serta HBR sudah menggunakan panhard, dan di CMN222 dia tidak ada panhard di sini. Jadi kita bisa custom tersendiri untuk pemasangan panhard di MN222 agar bodi tidak rolling saat kita bermanuver atau berbelok nih teman-teman. Untuk servo steering di HBR 1001 sudah menggunakan servo 3 kilo, sedangkan di MN222 dia menggunakan servo 1/10 dengan torsi 5,5 gram nih teman-teman. Jadi di HBR servo sudah sangat mumpuni banget untuk diajak kita trailing, sedangkan di MN222 kita perlu mengupgrade servo jika RC ini kita ajak untuk off-road beneran. Kemudian untuk part elektrik yang digunakan, kedua RC ini memiliki desain yang sama. Jadi dia menggunakan independent ESC dan independent RXTX nih teman-teman. Untuk HBR sendiri dia menggunakan ESC cloning atau mungkin ESC Hobbywing yang kapasitasnya 60 ampere dengan tipe 1060 heatsink hitam. Sedangkan di MN222 dia masih menggunakan ESC buatannya sendiri. Meskipun ESC ini sudah independen juga nih teman-teman. Klaim ESC ini mencapai 120 ampere. Kedua ESC ini memiliki profiling tarikan atau feel jalan yang berbeda karena mereka memiliki ESC dengan mappingan throttle gas tersendiri nih teman-teman. Untuk RXTX di HBR 1001 Bronco dia menggunakan 6 channel di receivernya, tetapi di transmitternya kita hanya dikasih 4 channel saja, dan reality clamp sudah tertanam di receiver. Untuk di MN222 di Jeep Rubicon dia juga menggunakan RXTX dengan 6 channel di receiver dan 6 channel di RXTX. Kita bisa mengeksplor jauh lebih dalam lagi untuk 4 channel RXTX yang sudah disediakan CMN. Kita bisa ketambahan aksesoris, bisa berupa mungkin shifter jika mungkin RC ini dijadikan dual speed, ataupun tambahan realistic lamp yang lain, ataupun mengaktifkan kedua winch depan dan belakang, sudah tinggal colok atau PNP. Untuk receivernya sendiri juga sudah menggunakan LED ataupun support realistic lamp di MN222. Jadi kita tinggal colok dan tancapkan saja untuk realistic kabelnya yang ada di bodi ini teman-teman. Untuk dalaman gearbox sendiri teman-teman, kedua RC ini memiliki beda spesifikasi, dimana di HBR 1001 dia menggunakan gearbox full metal bagian dalam, meskipun casingnya masih sama-sama menggunakan plastik. Di MN222 kita mendapatkan gearbox dengan gear plastik nih teman-teman, baik spur gear, transfer case gear itu masih berupa plastik. Sedangkan di HBR kita mendapatkan full metal kecuali di spur gear yang masih plastik. Untuk spesifikasi gearbox ini ada perbedaan nih teman-teman, dimana di HBR dia sudah menggunakan sistem dual speed gear, dan di MN222 dia hanya single gear speed. Di MN222 kita tidak bisa memilih rasio gear mana yang akan kita pilih, sedangkan di HBR 1001 kita bebas memilih antara rasio gear 1 ataupun rasio gear 2 yang memiliki speed yang jauh lebih tinggi. Kita bisa memilih torsi atau speed di gearbox HBR 1001 dengan cara menekan tuas transmisi saja nih teman-teman. Sistem suspensi shock kedua RC ini memiliki sistem suspensi yang bisa kita atur tingkat kekerasannya, dan kedua RC ini sudah menggunakan sistem oil shock untuk kedua RC ini. Jadi kita bisa atur soft atau hard untuk suspensinya, dan kita bisa atur juga ribbon ataupun kekentalan oli yang kita bisa mainkan di kedua RC ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk kesimpulan di kedua RC ini teman-teman. Untuk MN222 dia basicnya chassis SCX10, dimana kita bisa customisasi secara full teman-teman. Anggap aja kita membeli RC basic nih teman-teman. Untuk RTR di harga 2.550.000 kita bisa ganti body sesuka-suka kita, karena banyak banget di luar sana yang jual body dengan wheelbase 313 dan bisa masuk secara utuh secara PNP di chassis SCX10 dengan model Injora. Nah, untuk gearbox kita bisa ganti custom sesuka hati teman-teman, mau gearbox dual speed, mau gearbox reverse, maupun gearbox full metal, ataupun gearbox dengan posisi yang ada di depan. Nah, bumper, semua aksesoris dari ban, servo, mounting, semua tersedia. Part dari SCX222 kita bisa memilih berbagai macam part dari Bandito, dari Injora sendiri, dari Vanquish, ataupun dari KYX nih teman-teman.
Dan port si MN322 ini jauh lebih banyak macamnya, jauh lebih banyak modelnya juga. Kita bisa ubah apapun, kita bahkan bisa mixing nih teman-teman, antara SCX1 ataupun SCX2 10 versi 2 nih teman-teman. Nah, untuk HBR1001 kita disuguhi dengan port-portnya Traxxas nih teman-teman. Meskipun RC ini cloning Traxxas, tetapi RC ini di HBR1001 tidak sepenuhnya portnya itu cloning atau bisa PNP dengan Traxxas. Ada sebagian port yang tidak bisa masuk di HBR1001 nih teman-teman. Untuk pemasangan gearbox, misalkan kita mau ganti gearbox HBR1001 menggunakan Traxxas, kita harus beli gearbox satu set dengan mount gearbox serta skid plates-nya si Traxxas agar dia bisa masuk ke chassisnya HBR1001. Itu pun harus mengikis 1 mili ketebalan daripada skid plate-nya si Traxxas nih teman-teman, karena chassisnya si HBR jauh lebih kecil 1 mili daripada si Traxxas. Untuk part-part lain di HBR1001 ada beberapa yang kompatibel dan ada beberapa yang tidak cocok. Kemudian harga partnya si TRX4 jauh lebih mahal daripada harga partnya di SCX10 nih teman-teman. Untuk HBR1001 kita hanya dikasih 4 channel di remote bawaannya, sedangkan di MN322 kita sudah dikasih 6 channel, di mana kita sudah mendiskriminasikan terlebih dahulu penggantian remote nih teman-teman. Misalkan kita mau ganti remote ataupun ganti RXTX dengan channel 6, di Traxxas kita harus mengorbankan realistic lamp-nya nih teman-teman, karena realistic lamp-nya itu satu dengan receiver si HBR1001. Ketika kita menggunakan RXTX-nya si MN322, kita bisa penuhin semua channel di receivernya nih teman-teman. Kita bisa pasang wish dan lain-lain tanpa kita mengorbankan realistic lamp-nya yang ada di MN322. Dengan harga 2.850.000 di HBR1001 dan 2.550.000 MN322, saya kembalikan lagi ke semua pilihan ke user nih teman-teman. Apakah lebih layak HBR1001 dengan tampang yang sudah gagah ataupun MN322 yang mungkin bodinya agak kurang serk? Nah gitu teman-teman, untuk video kali ini kesimpulan daripada kedua RC ini saya kembalikan lagi ke semua kesampaian nih teman-teman. Lebih cocok kemana, lebih ke prefer kemana, karena semua memiliki sudut pandang masing-masing dan selera masing-masing. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, bunyikan lonceng notifikasi. Yang belum like bisa di like dong. Oke, see you next time teman-teman di kesempatan review RC berikutnya, ataupun tips and trick, ataupun unboxing RC berikutnya, ataupun kita upgrade untuk RC si MN322. Bagaimana kalau MN322 kita upgrade sebanding dengan HBR1001 nih teman-teman. Untuk elektrik dan part-part yang lain yang masih plastik kita bisa upgrade. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel RC GSM nih teman-teman. Di sana nanti kita bisa lihat RC dengan trailing yang bagus dan baik dan cakep-cakep nih teman-teman. Untuk RC terbaru maupun RC terlama dengan spek original, kalian bisa lihat speknya dan trailingnya itu bagaimana. Kalian bisa like dan subscribe RC GSM channelnya di ini. Oke, see you next time. Bye bye dan salah satu hobi. Bye bye.